Pak, ini harus on cam atau apa gimana, Pak? Iya, on cam, Zaki, karena bisa Baik, Pak. direkam nanti untuk bukti. Yang presentasi aja yang di on cam. Oh, berarti nggak usah semua ya, Pak, perwakilan aja ya? Iya, semua kelompok, maksudnya satu kelompok itu Oh, seluruhnya. yang pas Iya, presentasi aja ya, Pak, ya, on iya. cam ya? Oke. Ini si Harsha. Yazid mana Yazid? Iya, Pak. Oke, sebentar ya, saya rekam dulu. Sudah ada ya, Pak, share-nya, screen-nya. Sudah, sebentar dulu. Oke. Mau dimulai sekarang? Baik, Pak. Saya mulai, Pak. Oke, silakan kelompok pertama, Bismillahirrahmanirrahim. kelompoknya Zaki ya, dan tim untuk mempresentasikan di capstone project mata kuliah project teknologi informasi ya. Silakan waktu dan tempat, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zaki Fatur Rahman di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi yang di mana kami di sini membuat untuk manajemen plan untuk booking sistem online booking sistem bis. Oke, dilanjut saja oleh Zaki sebagai ketua, silahkan. Mic-nya masih di mute, Zaki. Nah, sini saya ulang ya, Pak, ya. Di sini saya ada 5 orang. Yang pertama ada si Harsha, kedua itu saya sendiri, Zaki Fatur Rahman. Di sini ada Jordi dan Ferdinand. Ini ada Yazid Kamil, dan ini ada satu lagi Sultan Nadif Pamungkas. Kita lanjut, ada executive summary. Di sini proyek ini bertujuan untuk membangun sistem pemesanan tiket bis berbasis online untuk perusahaan Sinar Jaya. Sistem ini akan memudahkan pelanggan dalam mencari jadwal bus, memesan tiket, dan melakukan pembayaran secara online. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, pertama ada Project Introduction. Di sini, proyek ini berjudul Online Bus Ticketing Bus System yang bertujuan untuk membangun sebuah sistem reservasi tiket bis berbasis web yang modern, efisien, dan mudah digunakan. Proyek ini dipimpin oleh Zaki Fatur Rahman sebagai Project Manager dengan dukungan dari Sinar Jaya selaku sponsor utama. Untuk komunikasi lebih lanjut, tim proyek ini dapat menghubungi melalui email dan bisa melalui telepon juga. Proyek ini melibatkan beberapa departemen utama di organisasi, yaitu IT, marketing, operasional, dan finance yang bekerjasama dalam mewujudkan transformasi digital dalam sistem pemesanan tiket perusahaan. Nah, di sini ada proyek objektif, yaitu mengalihkan 90% pemesanan tiket ke sistem online dalam 6 bulan pertama dan mengurangi waktu pelayanan pemesanan hingga 70%, mencapai penjualan 1.000 tiket
dalam 3 bulan pertama mencapai kepuasan pelanggan dengan rata-rata 4,5 dari 5 dan integrasi minimal 2 metode pembayaran e-wallet dan bank transfer. Dan ini scope management plan. Ini scope-nya itu website responsif, desktop, dan mobile, registrasi atau login pemesanan, pencarian rute, pemesanan, pengalihan kursi, pembayaran online, e-wallet, transfer QRIS, pengiriman etiket via email dan WhatsApp, dashboard admin untuk pengelolaan data dan laporan, dokumentasi pelatihan admin, dan out of scope-nya yaitu pengembangan aplikasi mobile, integrasi GPS, sistem refund otomatis, loyalty program, dan operasional lapangan. Dan berikutnya ada schedule manajemen akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Yazid. Baik Pak, di sini ada schedule manajemen yang mana kita memiliki schedule yang sudah dibuat menggunakan Gantt chart. Yaitu yang pertama langsung saja saya jelaskan terkait schedule. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan dan studi kelayakan yang mana itu dimulai dari bulan 6 tanggal 1 dan selesai di tanggal 7 bulan 6 2025 atau bisa dibilang 6 hari atau 7 hari. Kemudian kedua yaitu perancangan UI UX dan prototype system yang mana dimulai dari tanggal 8 dan selesai pada tanggal 29 atau kira-kira sekitar 3 mingguan. Kemudian ada pengembangan sistem front end dan back end. Itu kita mulai dari tanggal 30 bulan 6 sampai tanggal 30 bulan 9 atau perkiraan 2 bulan. Lalu ada integrasi sistem dan pembayaran online. Di sini dimulai dari tanggal 1 bulan 10 sampai tanggal 10 atau kira-kira 10 hari. Kemudian ada uji coba dan debugging, yaitu dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Kemudian ada pelatihan admin dan dokumentasi, itu dimulai dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Lalu ada go live atau peluncuran sistem peresmian. Itu dimulai dari tanggal 26 setelah selesai melakukan pelatihan sampai tanggal 11 bulan 11. Lalu yang terakhir yaitu ada monitoring dan pemeliharaan awal. Itu dimulai dari tanggal 12 sampai tanggal 30. Itu merupakan schedule manajemen yang sudah kita buat dalam mengerjakan proyek ini, Pak. Bisa, oke. Ini kemudian ada slide selanjutnya yaitu terkait cost management. Yang pertama yaitu terkait biaya pengembangan sistem. Vendor yang kita gunakan yaitu Accenture dan Infosys. Perkiraan harga per satu barangnya yaitu 5 juta dan kita di sini memerlukan 6 buah. Hingga total di sini ada 30 juta. Kemudian biaya infrastruktur kita menggunakan vendor AWS, Microsoft Azure dengan rentang nilai 20 juta dan kita menggunakan 2. Sini totalnya 40 juta. Kemudian ada biaya lisensi dan software. Vendornya itu Microsoft, Oracle, dan Adobe. Kita taruh di sini 3 juta dan menggunakan 7 buah. Hingga totalnya yaitu 21 juta. Kemudian biaya pengujian dan quality assurance atau QA menggunakan vendor QA Works dengan rate 2 juta. Kemudian kita menggunakan sebanyak 5 yaitu hingga akhirnya 10 juta. Kemudian ada biaya pemeliharaan dan dukungan yang kita menggunakan di sini IBM. Harganya mulai dari 2 juta dan kita menggunakan 3 buah hingga totalnya yaitu 6 juta. Lalu biaya marketing dan promosi. Di sini kita menggunakan Ogilvy
rate-nya sebesar 50 juta hingga totalnya juga 50 juta. Kemudian ada biaya kontingensi. Kita menggunakan vendor third party software itu mengeluarkan dana sebesar 10 juta. Lalu yang terakhir yaitu estimasi waktu dan biaya sumber daya manusia. Dan biaya estimasi waktu dan biaya sumber daya manusia itu menggunakan Upwork sebesar 38.250.000 rupiah dengan sebanyak 6 orang hingga total 229.500.000 rupiah. Hingga total cost yang kita keluarkan dalam proyek kali ini yaitu sebesar 396.500.000 rupiah. Ini merupakan cost yang kita keluarkan dalam mengerjakan proyek kali ini. Oke, di slide selanjutnya. Mas Harsha. Nah, ini Ya, terima untuk kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, untuk Human Resource Management Plan, yaitu untuk tim projectnya, yaitu ada yang pertama sebagai project manager itu ada Zaki Fatur Rahman, yang kedua itu Jordilian Ferdian itu sebagai IT Department, yang ketiga Arsyo Dasa sebagai leader QA, lalu ada Sultan Nadif sebagai finance-nya, dan yang terakhir itu Yazid Kamil untuk marketingnya. Lalu di sini ada tim support-nya, yaitu ada operasional, sales, project management, dan engineering. Oke, lalu untuk quality management plan-nya, jadi QA itu akan dilakukan setelah integrasi sistem dengan checklist, standar performa, dan keamanan. Pengujian dilakukan di berbagai perangkat dan browser utama. Jika semisal memang ada bug atau error, lalu semisal itu ada error di bagian API ke WhatsApp, atau juga bisa untuk fitur registrasi pada saat ini kita masih belum ada untuk fitur registrasi dan login, ini sebagai biasa saja. Lalu kita untuk tindakannya itu mendokumentasikan kebutuhan perubahan menggunakan alat seperti Jira. Itu misal saya sebagai QA itu mencatat masalah API WhatsApp di Jira, dan tim IT yaitu Jordi mencatat kebutuhan fitur registrasi pengguna. Oke, next. Halaman selanjutnya, Mas. Oke, lalu untuk communication management plan-nya itu kita selalu ada weekly meetings sebagai internal timnya. Jadi untuk weekly meeting itu berguna sebagai ketika kita ada error ataupun ada langkah selanjutnya yang ingin kita kerjakan, maka kita akan menjelaskan di weekly meeting. Semisal kita weekly meeting di hari Senin, maka kita akan menjelaskan apa saja proyek yang akan kita kerjakan, lalu juga apakah ada bug dalam suatu sistem, maka kita menjelaskan di dalam meeting tersebut. Lalu yang kedua itu ada BI Weekly Meeting update ke sponsor project-nya. Yang ketiga yaitu email resmi dan WhatsApp grup project. Yang keempat yaitu ada laporan status bulanan ke seluruh stakeholder. Lalu untuk laporan ini itu kita memakai Jira tetap, itu sebagai laporan. Jadi yang dimana untuk Jira itu sendiri itu adalah sebuah website untuk memanajemen project. Jadi setiap user yang mengerjakan project ini itu akan bisa melihat progres yang sedang kita lakukan. Next, Mas Zaki. Oke, dalam manajemen plan itu yaitu ada risiko. Yang pertama itu keterlambatan integrasi pembayaran. Yang kedua, akses internet terbatas di daerah. Untuk akses internet terbatas di daerah itu seperti pelosok, yaitu kurangnya sinyal. Lalu yang ketiga itu masalah teknis atau peluncuran. Untuk market insight-nya itu ada bekerja sama dengan mitra pembayar sejak awal.
Lalu yang kedua ada sediakan versi ringan sistem dan promosi offline. Untuk sediakan versi ringan sistem itu ketika kita ingin mendownload sebuah aplikasinya, itu kita harus menjadikan versi yang lebih ringan agar bisa terjangkau oleh semua orang. Lalu dan juga ada promosi offline. Lalu yang ketiga itu uji sistem secara menyeluruh, support 24 jam sama peluncuran. Jadi di sini kita memakai yang bernamanya software yang bernama UiPath dan juga Power Automate yang dimana kita akan menguji sistem kita secara menyeluruh yang dimana kita itu menguji secara robotik. Untuk robotiknya yaitu kita memesan yang dimana kita bisa lebih dari 50 pon atau 100 pon secara robotik secara bersamaan apakah di saat itu apakah ada bug atau tidak. Lanjut untuk brosur manajemen plan lanjut oleh Nadi. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Harsha. Jadi di sini masuk ke slide selanjutnya itu mengenai procurement management plan atau ini bisa dibilang sebagai rencana manajemen pengadaan ya. Jadi di sini itu mengenai rincian gimana sih sebuah proyek atau bisnis itu bisa dikelola untuk pengelolaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhin. Nah, jadi di sini itu bisa dilihat untuk vendor pengembangannya sendiri itu ada Accenture dan Infosys. Kemudian untuk vendor QA-nya ada QA Works dan kemudian untuk infrastrukturnya itu ada AWS dan juga Azure di sini. Kemudian untuk vendor promosi di sini ada Ogilvy dan untuk freelance ataupun outsourcing itu sini kita ada Upwork ya, dari Upwork. Nah, mungkin itu untuk sedikit. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai stakeholder dan management plan. Di sini adalah sebuah rencana lah, ibaratnya yang merinci gimana sih proyek itu akan diidentifikasi itu, dianalisis atau ngelibatin si kepentingan untuk mencapai tujuan proyek yang efektif lah. Nah, makanya di sini sudah dibagi untuk masing-masing, di mana untuk Zaki sendiri perannya sebagai project manager dengan kebutuhan informasinya itu mengenai semua laporan dan juga pengambilan sebuah keputusan. Bagaimana project manager itu sendiri, kemudian di sini untuk Sinar Jayanya itu sebagai sponsor dan untuk kebutuhannya sendiri itu laporan perkembangan atau ROI ya. Kemudian selanjutnya ada Jordi. Jordi ini sebagai IT. Dan di sini dia itu sebagai status pengembangan dari project ini. Kemudian ada saya sendiri, Nadif, itu di bagian finance. Dan di sini saya untuk sebagai laporan biaya dan ROI-nya. Dan Yazid terakhir itu perannya sebagai marketing, di mana untuk kebutuhan informasinya dia itu bagian data pelanggan dan juga kampanye. Mungkin itu untuk stakeholder management plan-nya. Dan kemudian di sini selanjutnya mengenai change management ya. Nah, untuk change management sendiri apa sih perubahannya? Yaitu pertama ada perubahan diajukan melalui project manager. Kemudian di sini ada pun evaluasi dampak terhadap biaya, waktu maupun scope. Dan poin ketiga yaitu adanya persetujuan oleh sponsor-sponsor proyek. Dan yang terakhir di sini kita ada semua perubahan terdokumentasi dalam log perubahan yang mana itu wajib ya dalam sebuah manajemen plan. Nah, kemudian di sini ada monitoring dan evaluation plan. Apa aja sih untuk monitoring evaluation plan-nya? Nah, di sini ada KPI. Nah, KPI sendiri itu merupakan key performance indicator ya, atau peningkatan kinerja karyawan. Nah, di sini makanya ada berapa persen, misalnya di sini untuk poin pertama ada 90% dari pemesanan digital, kemudian ada 1000 tiket terjual dalam 3 bulan dari proyek ini. Kemudian di sini ada kepuasan pelanggan lebih dari 4,5. Kemudian di sini juga ada evaluasi, adanya evaluasi mingguan dan bulanan ya, dan review akhir setelah melakukan go live dari proyek ini.
Yang terakhir ini ada assumption dan constraint ataupun batasan ya. Nah, untuk asumsinya sendiri di sini pelanggan itu bisa loh. Mas Selanjutnya Nuril itu lanjut nih, Mas. lanjut. Ya. Selanjutnya Ya. itu assumptions and constraints. Seharusnya ada risk, tapi risk tadi udah dijelasin sama Harsha di sebelumnya. Nah, sini assumptions. Itu ya, di poin pertama ada pelanggan memiliki akses dan literasi digital. Yang kedua, penyedia pembayaran mendukung integrasi. Yang ketiga, infrastruktur internal memadai. Nah, kita masuk ke constraints-nya. Itu yang pertama, waktu terbatas untuk integrasi pengujian integrasi. Yang kedua, pengujian terbatas di berbagai perangkat. Yang ketiga, pelatihan dapat mengganggu workflow kita. Nah, di sini yang terakhir ada appendices. Yang pertama ada RACI matrix. Yang kedua risk register. Yang ketiga Gantt chart. Yang keempat detail estimasi biaya. Yang kelima SOP penggunaan sistem. Nah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Ada yang mau ditanyakan kelompok lain silakan. Oke ya, jadi kita sedikit evaluasi dari yang pertama nih ya. Jadi nanti bagi kelompok yang berikutnya mungkin bisa lebih dimaksimalkan lagi ya. Jadi yang project kali ini ya itu bagaimana kita memanajemen sebuah project ya. Kita di awal-awal sudah oke nih ya, menjelaskan uh, projectnya apa ya, pembuatannya, objektifnya seperti apa gitu. Di awal udah oke gitu ya. Nah, cuman yang belum terlihat di sini adalah prosesnya gitu. Dalam arti bukti, bukti, bukti manajemennya itu di mana gitu ya. Kalau saya lihat tadi dari beberapa paparan tuh hanya sebatas apa namanya? Tadi ada satu paling Gantt chart ya. Tapi yang lainnya itu mungkin belum begitu terlihat. Yang tadi ada masalah finance ya, keuangan gitu kan. Begitu realisasinya itu yang belum kelihatan gitu ya. Kemudian juga dari sisi manajemen SDM-nya juga bagaimana gitu itu yang belum belum terlihat ya. Alangkah lebih bagus itu kalau kita bikinkan aja maksudnya contoh atau contoh apa ya istilahnya ya. Dummy case gitu mengenai tadi misalnya untuk apa uh, manajemen controlling scheduling misalnya, kemudian untuk menghitung uh, misalnya cost anggaran yang sudah digunakan gitu ya. Nanti kan bisa ke arah NPV ya, net present value. Kira-kira ini masih proyeknya ini masih apa namanya eligible enggak gitu ya, atau masih masih layak atau enggak gitu. Nah, itu yang belum kelihatan tadi. Jadi ini mungkin sepertinya lebih ke arah baru planning ya. Baru planning dan belum di apa namanya diterapkan gitu. Nah, kalau baiknya atau bagusnya itu proyeknya yang sudah jalan, prosesnya di tengah-tengah gitu ya. Prosesnya proyeknya kita asumsikan kita punya proyek, nah sekarang posisi proyek itu lagi di tengah gitu. Lagi tengah tahap pengembangan gitu ya. Atau bisa juga tahap mau selesai, mau closing. Nah, rangkaiannya itu, nah itu yang kita jabarkan. Misalnya mulai dari anggaran, mulai dari ada problem kalau ada apa masalah. Nanti kan tadi ada ngomongin masalah meeting ya, weekly meeting atau meeting mingguan atau mungkin daily meeting gitu ya. Nah, itu yang disampaikan, formnya seperti apa, kemudian tindak lanjutnya bagaimana. Nah, itu yang belum kelihatan gitu. Itu eh,
bisa kita istilahnya bisa kita damikan gitu, atau prosesnya bisa kita coba contohkan gitu. Ini kalau ada masalah ini, maka tim misalnya, oh sebagai project manager misalnya tadi si Zaki sebagai project manajernya, oh ada pas apa daily meeting ada masalah di fungsi atau modul A misalnya gitu ya. Nah, ada fungsinya yang tidak jalan di pada saat tracking misalnya. Nah, maka si developer akan melakukan proses bla 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 gitu kan. Nah, pas kemudian kita evaluasi berikutnya di hari berikutnya apakah sudah solve apa belum gitu. Nah, ternyata udah solve, udah selesai, maka itu di close. Nah, nanti eh, masuk ke tahap berikutnya gitu. Nah, nanti kan kelihatan tuh scheduling yang tadi udah dijabarkan sama Yazid kan. Nah, itu masih on the track nggak gitu. Ya, dari beberapa problem, masalah itu kira-kira ini berpengaruh nggak terhadap ini? Oh, ternyata endingnya, oh ternyata masih bisa kekejar nih misalnya. Atau mungkin, oh ini agak sedikit menyita waktu nih gitu ya, sehingga apa mungkin dari sisi SDM-nya ditambah. Nah, ditambah berarti kan nanti nyambung lagi ke masalah cost tadi, apakah ini masih relevan nggak sama biaya gitu. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh maksudnya yang menarik untuk dilihat gitu ya, dalam arti kalau ada data yang dummy misalnya, kemudian proyek kita ini kendala, kemudian ada dananya terbatas, nah itu gimana ini kita sebagai eh, istilahnya leader gitu ya, itu menyelesaikan proyek gitu. Karena kalau saya lihat tadi tuh masih lebih ke planning gitu, jadi belum kelihatan apa yang sudah dikerjakan, masih sebatas apa namanya perencanaan gitu ya. Ini mau dikemanain, bikinnya menggunakan apa, ada apa namanya itu yang saya lihat sih itu ya. Jadi mungkin ya oke lah untuk awalan presentasi pembuka ya, supaya nanti kan kelompok lain bisa memperbaiki khususnya. Kemudian juga nanti saya akan persilakan kalau memang masih ada waktu setelah kelompok lain maju ya, untuk kelompok yang pertama ini memperbaiki atau ya memperbaiki lah ya, atau melengkapi lah, bukan memperbaiki tapi melengkapi apa yang sudah disampaikan tadi kan tahap perencanaan nih. Kemudian gongnya berarti anggaplah misalnya tahap perencanaan itu, ini kan anggap kayak kita itu prosesnya lagi pitching ya, lagi demo demo apa namanya, ya presentasi, demo dan sebagainya gitu kan. Anggaplah kita diterima nih di apa namanya di ACC gitu ya, disetujui nih anggarannya, kemudian kita anggaplah ini mulai jalan gitu. Nah, coba kalian bayangkan nih, ya misalnya ini kan udah jadi sebuah perusahaan nih. Nah, mulai dibayangkan kira-kira anggap udah setengah nih, udah setengah perjalanan. Nah, kira-kira ada konflik A, konflik B, ya, ada masalah A, fenomena B, fenomena C. Nah, kira-kira gimana nih ini untuk menyelesaikan gitu? Dan apakah ini masih masih worth nggak nih project ini gitu untuk di depannya dengan anggaran yang ada tadi 300 sekian juta gitu. Ya, dengan waktu 6 bulan, kalau saya lihat tadi ya, 6 bulan, anggaran 300 jutaan, dengan objektif yang seperti itu, dan kondisi yang saat ini misalnya kalian anggap itu bagaimana, nah itu kira-kira masih worth it nggak? Itu kesimpulan di akhir gitu ya. Tapi rentetannya itu semua, itu harus dibuktikan dengan data-data ya. Jadi misalnya masalah keuangan, masalah manajemen SDM-nya, ya, masalah manajemen waktunya gitu ya. Nah, itu yang diceritakan nanti gitu, yang menarik untuk disimak gitu ya. Oke, mungkin itu ya untuk kelompok pertama ya, Zaki dan kawan-kawan ini. Kira-kira bisa difahami ya kelompok ini ya. Iya Pak, bisa Pak. Bisa Pak, Oke. bisa Pak. Bisa, Pak. Ah, Bisa, Pak. Baik. oke, mungkin kita tutup ya untuk kelompok ini, silakan Zaki. Oke, mungkin begitu saja penjelasan dari kelompok saya, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Oke, berikutnya nanti sisa kelompoknya dimulai minggu depan ya. Mulai minggu depan, jadi nanti tolong tadi sesuai saran saya bisa dimaksimalkan lagi. Untuk proyeknya pakai aja proyek yang sudah pernah dibuat ya. Misalnya di proyek kuliah lah, atau mungkin ada portofolio yang lain yang kalian pernah buat gitu ya. Itu aja, misalnya yang gampang-gampang aja, nggak usah yang terlalu
wah gitu ya. Project misalnya bikin apa yang kemarin pernah website ini perusahaan misalnya, portofolio perusahaan gitu ya. Silakan aja nggak apa-apa gitu untuk sebagai ini apa namanya bagian dari presentasi ini gitu. Ya, nanti kita mulai di minggu depan untuk melanjutkan proyek ini. Dan nanti kalau memang ada perbaikan, saya persilakan ya bagi yang sudah maju tadi syaratnya, tapi memang harus semua kelompok maju dulu, selesai dulu gitu. Oke, saya rasa seperti itu. Yang belum absen sebentar ya, saya absenkan dulu.